Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Nah, sekarang di kesempatan kali ini aku bakalan bahas soal P3K tes kompetensi teknis gizi atau nutrisionis. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Seorang ahli gizi akan menilai status gizi masa lampau anak-anak sekolah dasar. Indeks antropometri apa yang digunakan? A. BB per TB atau berat badan terhadap tinggi badan. B. BB per U atau berat badan terhadap umur. C. Tinggi badan per U. D. Lila atau lingkar lengan atas. E. IMT, indeks massa tubuh. Jawabannya adalah yang C. Tinggi badan terhadap umur. Nomor 2. Seorang anak laki-laki lahir dengan berat badan 3,2 kg dan panjang badan 49,6 cm. Hasil pengukuran panjang badannya pada usia 2 bulan adalah 60,3 cm. Apakah interpretasi status gizi anak tersebut? A. Gizi kurang. B. Normal. C. Pendek. D. Sangat pendek. E. Stunting. Jawabannya adalah B. Normal. Nomor 3. Seorang mahasiswa gizi akan melakukan pengukuran tinggi badan si Budi yang berumur 36 bulan menggunakan alat mikrotois. Data pengukuran tinggi badan harus memenuhi kaidah akurat dan presisi sehingga status gizi si Budi diketahui dengan pasti. Apakah prosedur ketiga cara memasang mikrotois? A. Letakkan mikrotois rata lantai dengan bagian yang menempel pada kepala anak. B. Pilih lantai yang rata dan dinding yang rata serta tegak lurus dengan lantai. C. Tarik pita ke atas, penempel dinding sampai menunjukkan angka 0. D. Turunkan mikrotois sampai menyentuh kepala anak. E. Pakukan dan ratakan ujung pita ke dinding. Jawabannya adalah C. Tarik pita ke atas menempel dinding sampai menunjukkan angka 0. Nomor 4. Seorang mahasiswa gizi akan melakukan pengukuran tinggi badan si Dewi yang berumur 42 bulan menggunakan alat mikrotois. Data pengukuran tinggi badan harus memenuhi kaidah akurat dan presisi, sehingga status gizi si Budi diketahui dengan benar. Apakah prosedur kelima cara mengukur tinggi badan anak menggunakan mikrotois? A. Subjek berdiri tegak dan membelakangi dinding dengan pemandangan lurus ke depan. B. Bagian kepala, punggung, pantat, dan tumit menempel rapat ke dinding. C. Subjek yang diukur melepas sandal atau sepatu dan penutup kepala. D. Baca angka pada jendela kaca dan catat hasilnya dalam sentimeter. E. Turunkan mikrotois sampai menyentuh kepala subjek. Jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Seorang kader posyandu sedang melakukan penimbangan anak balita dengan dacin. Pertama-tama, kader tersebut menggantungkan dacin pada kayu penyangga, kemudian mengatur dacin sejajar dengan mata. Setelah itu, memastikan bandul di angka 0 dengan posisi jarum tegak lurus. Kemudian menyeimbangkan dacin. Apakah langkah yang terlewatkan oleh kader? A. Memasang sarung timbang kosong pada dacin. B. Memasukkan balita ke dalam sarung timbang. C. Mengembalikan bandul ke angka 0. D. Membaca hasil penimbangan. E. Mencatat hasil penimbangan. Jawabannya adalah yang A ya, memasang sarung timbang kosong pada dacin. Jadi pada saat menjejarkan dan memastikan bandul di angka 0, itu posisi sarung timbangan kosong itu harus sudah menempel dengan dacin. Pertanyaan selanjutnya, 6. Seorang kader posyandu sedang melakukan pengukuran tinggi badan anak balita umur 9 bulan. Untuk mengetahui status gizinya dengan infantometer, pertama-tama alat diletakkan pada lantai yang datar, melepaskan sepatu atau topi, dan membaringkan anak yang akan diukur. Memastikan ujung kepala dan tumit anak menempel pada bagian ujung atau lengboard. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kader? A. Memastikan kaki anak tetap lurus. B. Memegang kepala anak supaya mata anak lurus ke atas.
C. Membaca pita pengukuran dan mencatat hasil pengukuran. D. Mengatur badan anak sejajar dengan garis tengah alat ukur. E. Menggerakkan papan ukur horizontal sampai menyentuh tumit anak. Jawabannya adalah yang D. Nomor 7, seorang remaja putra berumur 20 tahun datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi gizi. Dari data rekam medis diperoleh data tinggi badan 163 cm, berat badan 54 kg, tekanan darah 120/80, dan denyut nadi 80 kali per menit. Bagaimana status gizi remaja berdasarkan IMT? A. Sangat kurus. B. Overweight. C. Obesitas. D. Normal. E. Kurus. Cara menghitung IMT itu adalah berat badan per tinggi badan kuadrat dalam meter ya satuannya. Berarti 54 kg dikali 1,63 kuadrat sama dengan 54 dibagi 2,65 sama dengan 20,37. Nah, 20,37 ini berarti dia normal ya. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 8. Seorang ibu bersama anak perempuan berumur 34 bulan datang ke posyandu untuk menimbang rutin. Kemudian oleh kader diukur berat badan dan tinggi badannya. Hasil pengukuran berat badan 19,6 kg, tinggi badan 98 cm. Diketahui median berat badan sama dengan 13,5. Min 1 SD sama dengan 11,9 dan 1 SD 15,4. Apakah status gizi anak tersebut berdasarkan berat badan per umur? A. Gizi kurang. B. Gizi buruk. C. Gizi lebih. D. Obesitas. E. Gizi baik. Jawabannya adalah C. Seorang ibu bersama anak laki-laki berumur 42 bulan datang ke puskesmas untuk berobat. Kemudian oleh perawat diukur berat badan dan tinggi badannya. Hasil pengukuran berat badan sama dengan 16,5 kg dan tinggi badan 102 cm. Diketahui median tinggi badan sama dengan 99,9. Min 1 SD sama dengan 95,9 dan 1 SD sama dengan 103,8. Bagaimana status gizi anak berdasarkan tinggi badan per umur? A. Sangat pendek. B. Sangat tinggi. C. Normal. D. Pendek. E. Tinggi. Jawabannya adalah C. Normal. Nomor 10. Seorang ibu menggoreng kentang. Berat kentang mentah bersih sama dengan 2000 gram. Bahan yang dapat dimakan 60%. Faktor konversi penyerapan minyak goreng sama dengan 2,9. Berapakah berat minyak goreng yang diserap? A. 5,8 gram. B. 58 gram. C. 59,8 gram. D. 71,1 gram. E. 290,9 gram. Jawabannya adalah yang B. Nomor 11, seorang ahli gizi akan melakukan survei tentang kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan pada ibu hamil trimester 3 yang menderita preeklamsi. Konsumsi makanan yang akan diteliti adalah kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi vitamin A, beta karoten, vitamin C, dan E pada awal kehamilan sampai kehamilan minggu ke-20. Metode survei konsumsi makanan apa yang digunakan? A. Food record. B. Frekuensi makan. C. Penimbangan makanan. D. Camstock. E. Recall makanan 24 jam yang lalu. Jawabannya adalah B. Frekuensi makan atau food frekuensi. Seorang petugas gizi puskesmas ingin mengetahui tingkat kecukupan gizi penduduk di wilayah puskesmas setempat.
Ia melakukan survei konsumsi pangan dengan meminta responden untuk menulis makanan, cara pengolahan, dan jumlah makanan yang dikonsumsi dalam ukuran rumah tangga atau URT selama 5 hari berturut-turut. Apakah metode survei konsumsi yang digunakan petugas gizi tersebut? A. Food balance sheet. B. Food recall 24 jam. C. Food tracking. D. Food history. E. Food record. Jawabannya adalah E. Food record. 13. Petugas gizi baru di Puskesmas Keep Smile ingin mengetahui kebiasaan makan penduduk di bantaran sungai. Dengan melakukan survei konsumsi pangan, ia melakukan wawancara dengan responden tentang jenis bahan pangan, frekuensi konsumsi bahan pangan tersebut, dan berat bahan pangan setiap kali makan. Apakah metode survei konsumsi pangan yang digunakan? A. Food frequency questionnaire. B. Food balance sheet. C. Food recall 24 jam. D. Food history. E. Food record. Jawabannya adalah A. Food frequency questionnaire. 14. Seorang ahli gizi rumah sakit menganalisis zat gizi dari makanan yang dikonsumsi pasien dengan hasil sebagai berikut. Apakah asupan zat gizi yang berlebihan? A. Energi. B. Lemak. C. Protein. D. Kalsium. E. Karbohidrat. Ini mah dicek sendiri, ini sih tinggal cek sendiri aja ya. Ini hasil analisisnya kan. Yang ini hasil rekomendasinya, kita lihat nih. Energi lebih enggak? Ini 1968,2 kilokalori, sedangkan rekomendasi per harinya 2400. Berarti energi enggak lebih. Lemak, mana sih lemak? Fat. Ininya hasil analisisnya 25,9 gram. Sedangkan rekomendasinya 92, berarti tidak berlebih, berarti bukan. Protein 66 gram. Sedangkan rekomendasinya 59, berarti jawabannya protein ya. Cek aja coba ke bawah. Kalsium pasti nggak besar sih. 187, rekomendasinya kan 1000, berarti kurangnya kalsium. Oh, ini kalsium berarti enggak ya. Terus karbohidrat 361, sedangkan rekomendasinya 417. Berarti jawabannya yang C ya. Pertanyaan selanjutnya, seorang ahli gizi rumah sakit menganalisis zat gizi dari makanan yang dikonsumsi pasien dengan hasil sebagai berikut. Berapakah asupan energi pasien tersebut? A. 67%, B. 77%, C. 82%, D. 86%, E. 92%. Oke, kita lihat. Energi dari hasil analisis adalah 1968,2. Sedangkan 2400 itu rekomendasinya, berarti 2400 itu 100%-nya kan. Jadi 1668,2 kilokalori dibagi dengan yang 100%-nya berapa? 2400 dikali, ini karena persentase ya, dikali 100 sama dengan berapa coba? Ini dicoret, berarti 1968,2 dibagi 24 sama dengan jawabannya adalah 82%. Nih ya, berarti yang C. Gitu. Ini aku ngitungnya pakai kalkulator, malas ngotret. Nanti teman-teman kalau ujian tetap harus ngotret ya, karena kan nggak boleh bawa handphone sama kalkulator. Pokoknya caranya kayak gini lah. Nah, cukup sekian untuk kesempatan kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa update terus video terbaru dari aku. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum.